Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Halo P-Viewers, selamat datang kembali di P-View by Paramavida Akoladia Group. Gimana nih kabarnya P-Viewers? Semoga dalam keadaan baik ya. Bersama dengan saya, Kenny, yang hari ini akan membawakan bagaimana cara menguasai seni komunikasi efektif, strategi mengembangkan profesionalisme di tempat kerja. Dan sudah hadir bersama saya Bapak Muhammad Yunus. Langsung saja kita sapa ya. Halo Pak Yunus, gimana nih Pak kabarnya? Halo Mbak Kenny, kabarnya alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Oke, udah ready ya Pak kita membawakan sesi pada hari ini? Siap. Oke, boleh nggak sih Pak kita jelaskan dulu nih kepada P-Viewers yang mungkin baru bergabung di YouTube, Bapak ini ada di bidang apa sih? Saya kebetulan memang seorang praktisi HR dan memang cukup lama di bidang HR. Kemudian juga sebagai trainer profesional, lalu juga sebagai coach, sebagai asesor, sebagai konsultan, sebagai grapolo, kemudian sebagai lecturer, dosen tamu ya, dan juga saya sebagai lie detector profesional. Wah, banyak banget ya P-Viewers pengalamannya. Ya alhamdulillah lumayan. Oke, kalau gitu kita mulai sesi pada hari ini ya Pak ya. Oke. Boleh nggak sih Bapak jelaskan bagaimana sih komunikasi efektif itu berperan penting di dunia kita saat ini, dan hal itu terdampak nggak sih sama aspek kehidupan kita? Jadi terima kasih Mbak Kenny. Jadi pentingnya bahwa seorang profesional menguasai atau memiliki keterampilan komunikasi yang efektif. Pertama bisa kita tahu bahwa komunikasi adalah fondasi, adalah keterampilan atau fondasi seseorang bagaimana hubungannya dengan orang lain baik atau buruk gitu ya. Dan implikasi ya terhadap suatu interaksi. Terhadap interaksi baik juga dalam konteks sosial maupun juga konteks pekerjaan atau profesional. Nah, menurut Dale Carnegie berdasarkan surveinya 80% orang kehilangan pekerjaan karena problem komunikasi. Ya, 75%, sekitar 70-75% kesalahan kerja itu akibat dari masalah komunikasi. Kemudian kesaran kita 50-90% itu digunakan adalah oleh karyawan, oleh seluruh orang yang berada dalam perusahaan atau organisasi itu menggunakan komunikasi. Jadi pekerjaan semua termasuk juga fungsi-fungsi manajer juga atau pimpinan, tentu saja komunikasi perannya penting di dalam mewujudkan dari target, tujuan perusahaan dan lain-lain. Pentingnya komunikasi. Jadi kenapa hubungan dengan komunikasi penting, implikasinya terhadap sosial dan karir gitu ya. Nah, penting sekali karena semua pekerjaan-pekerjaan tentunya sarana untuk membantu di dalam pekerjaan itu adalah supportnya adalah komunikasi. Jadi bagaimana mungkin bahwa kita tidak menguasai komunikasi yang baik, yang efektif, kita bisa sukses dalam pekerjaan. Ya, jadi pentingnya seorang profesional itu pentingnya memiliki keterampilan komunikasi yang efektif. Oke, secara komunikasi itu kan kita berbagai-bagai macam ya Pak individu. Gayanya banyak, gaya komunikasinya bermacam-macam gitu karena mengikuti bagaimana karakter mereka masing-masing, betul kan Pak? Misalkan nih Pak, ada Ibu A ini kan gaya komunikasi kayak gini, terus si Bapak B kayak gini. Nah, kadang tuh suka ada hambatan komunikasi antara kedua individu tersebut nih dalam berkomunikasi. Kayak menurut Bapak nih ada nggak sih saran strategi nih Pak biar komunikasi itu berjalan dengan lancar nih, gimana sih Pak? Ya,
Kalau komunikasi berjalan dengan lancar, artinya kalau kita lihat prinsip di dalam atau definisi dari komunikasi itu adalah bagaimana seorang pengirim pesan itu menyampaikan kepada penerima pesan, yaitu pesan itu dapat diterima dengan baik, dipahami, dimengerti, sekaligus juga dapat ditindaklanjuti, gitu ya. Dan kedua belah pihak, jadi si pengirim pesan maupun penerima pesan mempunyai pemahaman yang sama terhadap isi pesannya. Jadi bagaimana kita memastikannya adalah kita lihat hambatan-hambatannya. Kita lihat hambatan-hambatannya di dalam komunikasi. Misalnya hambatan bisa aja bentuknya adalah bisa aja semantik, bisa aja hambatan fasilitas gitu ya, media dan lain-lain gitu ya. Nah, memang hambatan ketiga adalah lebih kepada si penerima pesan maupun pengirim pesan maupun penerima pesan. Bisa salah satu pihak atau kedua belah pihak melakukan suatu barriers yang memang hambatan-hambatan dalam komunikasi. Nah, pentingnya adalah kita juga mengenal gaya komunikasi seseorang. Kalau di kantor kita mengenal ada yang namanya tipe asertif, ada yang namanya pasif, ada yang namanya agresif, pasif agresif dan juga manipulatif. Itu kalau tipe-tipe di kantor, gitu ya. Ada juga kita gunakan untuk memahami di dalam konteks memahami dengan gaya komunikasi yang memang berbeda, yaitu gaya visual, auditory, kinestetik. Bagaimana kita memahami adalah untuk memudahkan komunikasi adalah kita pahami visual, misalnya kita gunakan adalah dengan dengan gestur, dengan alat bantu, dengan apa yang bisa dilihat. Kemudian bahasa dipakai, kata-katanya adalah kata-kata misalnya menggambarkan, mendeskripsikan dan lain-lain, yang bahasa-bahasa apa yang bisa diwujudkan dengan visual tadi. Jadi memudahkan untuk berkomunikasinya. Jadi kalau misalnya ketemu yang visual, gaya komunikasi visual, kita bisa menggunakan dengan sesuatu yang bisa dilihat, ya, untuk membantu dia di dalam memahami pesan dari komunikasinya. Kemudian kita mengenal juga ada yang namanya tipe auditory. Jadi adalah kita menggunakan benar-benar memastikan suara yang kita sampaikan, pesan kita sampaikan suaranya jelas, kemudian tidak terlalu terburu-buru, kemudian intonasinya tidak monoton, kemudian juga bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti, gitu ya. Nah, biasanya kalau auditory itu sangat mengandalkan dengan kata-kata yang misalnya menggunakan kata-kata auditory, misalnya opini saya katakan. Jadi adalah bahasa-bahasa yang memudahkan untuk pengertian dari orang dengan gaya yang berbeda seperti tadi, auditory. Kemudian ada kinestetik. Jadi kalau tipenya harus kita berikan contoh. Jadi kita memberikan pesan, jadi kita juga mencontohkan. Misalnya atasan bawahan, contoh sederhana gitu ya. Bisa aja atasan untuk memudahkan di dalam pesannya berupa instruksi pekerjaan, atau misalnya suatu informasi yang perlu dipahami, jadi perlu dikasih contoh, perlu dikasih dicontohkan gitu, lebih mudah untuk dipahami. Jadi walaupun dengan berbeda bukan berarti hambatan bahwa kita tidak bisa mencapai komunikasi yang efektif, yang maksud mudah dipahami dan sebagainya. Itu strategi aja, strategi untuk memudahkan bahwa mitra yang kita ajak bicara gitu bisa pahami dengan strategi kita, karena kita tahu dia strateginya apa. Misalnya kalau tadi visual dengan mencatat gitu ya, dengan menunjukkan sesuatu, kemudian juga auditory dengan suara-suara yang lebih jelas, lebih clear, lebih bisa diterima dengan baik, kemudian tidak ada hambatan-hambatan dalam konteks terjadi misalnya apakah di telepon atau apa gitu ya. Nah, itu terjadi hambatan, terjadi misalnya nggak clear suaranya, atau nggak jelas, atau terlalu kecil, atau terlalu cepat gitu ya. Atau yang ketiga adalah memberikan contoh dengan kinestetik gitu. Ya, itu adalah strategi yang untuk lebih mudah kita mencapai komunikasi efektif kedua belah pihak, baik pengirim pesan maupun penerima pesan. Oke. Dalam berkomunikasi itu sendiri nih Pak, komunikasi efektif itu kan mempunyai salah satu komponen pentingnya adalah active listening ya Pak ya. Menurut Bapak ada nggak sih cara untuk meningkatkan keterampilan aktif mendengarkan kita supaya kita menjadi lebih baik dalam mendengarkan dalam sebuah percakapan gitu Pak? Jadi gini Mbak Kenny, jadi untuk meningkatkan bagaimana kemampuan keterampilan mendengarkan kita adalah kita fokus
terhadap mitra yang sedang berbicara, kita dengarkan dengan fokus dan seksama, lalu juga kita memperhatikan juga bahasa verbal dan non-verbalnya. Lalu juga kita juga sebisa mungkin pertanyaan diajukan apabila memangnya diperlukan. Jadi lihat situasinya, kemudian kita tidak menginstruksi, lalu juga kita pastikan bahwa kita memahami dengan baik. Kemudian juga kalau misalnya kita menyampaikan pertanyaan seperlunya saja. Jadi memang diperlukan untuk mengklarifikasi, untuk memastikan bahwa yang kita pahami dari secara keseluruhan informasi yang disampaikan itu benar-benar kita pahami dengan baik. Kemudian juga pentingnya bahwa kita memberikan semacam empati. Jadi kita merasakan sense feeling dari kita sendiri terhadap informasi yang disampaikan. Jadi kemudian kita memberikan respon-respon yang memang lebih empatik gitu. Kemudian tidak melakukan judgment, tidak melakukan semacam asumsi-asumsi yang memang belum tentu benar. Jadi perlu diklarifikasi. Jadi pentingnya adalah kita memastikan, kita tanya lagi, benar nggak seperti ini demikian gitu. Kita tidak menyimpulkan secara terlalu cepat, tapi kita memastikan bahwa informasi yang disampaikan secara keseluruhan dapat kita pahami dengan baik, kemudian kita berikan dengan komunikasi yang empatik dan sebagainya. Nah, kira-kira itu beberapa memang teknik bagaimana kita memastikan bahwa keterampilan mendengarkan kita menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Pak. Sekarang kita ngebahas tentang era digital nih Pak. Era digital itu kan gimana kita mulai bertukar pesan itu sudah melalui digital seperti WhatsApp, email, ataupun direct message gitu kan Pak. Dan itu hal yang umum dilakukan apalagi secara profesional ya Pak ya. Nah, ada nggak sih tips nih dari Bapak gimana caranya kita berkomunikasi secara digital itu supaya lebih ringkas, lebih jelas, dan juga berdampak nih Pak, seperti email atau laporan? Kalau kita bicara masalah komunikasi tertulis adalah kita pastikan bahwa itu bisa saja bentuknya email, kemudian juga apakah itu WhatsApp dan lain-lain gitu ya, dengan media tertulis. Nah, itu kita pastikan bahwa sense of professional kita tetap kedepankan. Jadi artinya adalah orang bisa menilai bahwa seberapa profesional kita itu terlihat dari bagaimana kita komunikasi tertulis ya, terutama tadi lewat WA, email dan media lainnya. Nah, jadi pertama harus pastikan bahwa ringkas, padat dan jelas. Artinya tidak banyak basa-basi yang tidak perlu gitu ya. Jadi pastikan bahwa informasi itu disampaikan dengan ringkas, dengan jelas, dengan padat. Ya. Kemudian yang kedua adalah gaya bahasa. Gaya bahasa artinya kita bisa melihat gaya bahasa yang kita gunakan di dalam konteks, jadi membedakan antara dengan posisi atau jabatan tertentu. Kemudian kita juga lihat latar belakangnya, apakah juga dengan jabatan, kemudian usia dan lain-lain. Itu juga sangat menentukan bagaimana kita memperhatikan dengan gaya bahasa yang sesuai dengan orang yang memang kita ajak untuk berkomunikasi ya dalam konteks tertulis. Kemudian pastikan bahwa kita menggunakan dengan kalimat-kalimat yang aktif, bukan kalimat yang pasif. Jadi kalimat kata kerja yang aktif, bukan kalimat-kalimat atau dengan menggunakan kata kerja yang pasif. Yang bisa jadi kalau misalnya pasif itu bisa menimbulkan kesulitan di dalam memahami atau bisa saja interpretasinya berbeda kalau kita menggunakan dengan kalimat-kalimat yang pasif gitu ya. Yang ketiga adalah tata bahasa dan juga penggunaan dari tanda baca, tanda seru, tanda-tanda baca yang memang diperlukan, yang tepat kita letakkan sesuai dengan tujuannya. Jadi penggunaan titik, penggunaan koma, tanda seru, tanda tanya harus tepat gitu ya, sehingga tidak menimbulkan terjadi miskomunikasi, mispersepsi dan lain-lain, sehingga akhirnya menjadi tidak efektif komunikasinya. Nah, itu pendekatan bisa kita lakukan di dalam konteks berkomunikasi yang memang tertulis dalam
koridor profesionalisme. Oke. Seperti yang kita bahas sebelumnya nih Pak, mengenai gaya komunikasi seseorang itu kan berbeda-beda ya Pak, sehingga adanya muncul hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi itu kan memunculkan adanya kesalahpahaman dan konflik antar komunikasi ya Pak. Menurut Bapak nih, ada nggak sih strategi kita menyelesaikan konflik tersebut dan mengklarifikasi kesalahpahaman itu melalui komunikasi yang efektif Pak? Konflik di dalam komunikasi itu bisa saja terjadi, ya, karena memang kita tahu bahwa konflik itu tidak bisa dihindari. Nah, itu bisa saja di dalam lingkungan kantor, lingkungan pekerjaan, organisasi maupun perusahaan, itu biasa hal konflik itu terjadi. Kita banyak pembelajaran, artinya adalah dari konflik itu kita belajar sesuatu. Jadi keuntungannya memang perlu dilihat bahwa kita mendapatkan learning point dari konflik itu. Nah, apa sih penyebab konflik itu? Nah, bisa jadi memang secara latar belakang budaya yang berbeda. Latar belakang budaya, kemudian latar belakang individu yang memang karakteristiknya juga beragam gitu, itu bisa menyebabkan konflik. Kemudian juga ada kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau tim atau departemen, ya. Kemudian ada perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi bisa saja di dalam satu perusahaan itu bisa saja berbagai macam genre, ya, generasi. Perubahan-perubahan yang terjadi bisa saja generasi yang dulu, generasi yang baby boomers, X, dengan mayoritas sekarang kan dunia kerja banyak menggunakan berada generasi milenial sama generasi Z. Ya, memang secara itu akan berubah di dalam konteks bisa saja konflik. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikannya di dalam konflik, di dalam komunikasi? Pertama, harus semua pihak A maupun B gitu ya, individu maupun kelompok itu harus bisa menyadari bahwa konflik itu harus segera diatasi. Kemudian fokus terhadap penyelesaian konflik. Ya, ketiga adalah pastikan bahwa adalah fokus terhadap solusi, bukan terhadap kesalahan, bukan terhadap menyudutkan secara individu, secara personal. Kemudian juga komitmen dan hargai dan hormatin keputusan apapun di dalam resolusi konfliknya. Ya, kemudian juga bahwa adalah setelah konflik diselesaikan dengan baik gitu ya, artinya tidak ada perubahan-perubahan, komunikasi tetap seperti semula, kemudian bahwa tidak ada perubahan-perubahan sikap yang terjadi. Jadi membuat tiket personal atau membuat akhirnya menyisakan rasa ketidakenakan, perasaan dan sebagainya itu harus dibuang. Harus pastikan bahwa semua harus dalam koridor komunikasi yang memang sudah kembali normal. Gitu ya, tanpa meninggalkan apapun, tiket personally dan sebagainya, gitu ya. Oke, mudah-mudahan itu jawabannya. Jadi pendekatan yang memang untuk bahwa konflik bisa diselesaikan, konflik komunikasi, ya. Oke, kita masih ngebahas nih Pak mengenai konflik ya. Menurut Bapak, sejauh mana sih komunikasi one-on-one ini dapat kita lakukan, atau kita juga perlu memprioritaskan komunikasi kecil dalam berkomunikasi dan koordinasi nih Pak di dunia profesional? Ya, kalau biasanya pendekatannya bisa saja one-on-one, bisa saja misalnya lewat grouping, ya, itu lihat konteksnya. Jadi kalau konteksnya secara individu, personal, biasanya yang bersangkutan. Jadi kedua belah pihak baik A dan B yang berkonflik gitu ya. Nah, memang perlu adalah untuk saling menyadari bahwa harus diselesaikan. Kedua adalah kalau misalnya grup itu lebih yang pertama adalah kalau misalnya nggak selesai boleh melibatkan atasan atau yang lebih bisa dikatakan yang punya otoritas yang melakukan bisa menyadari, bisa lebih objektif melihat dari berbagai sisi sehingga konflik itu bisa diselesaikan dengan solusi yang efektif. Ketiga adalah bisa saja pendekatan secara grup gitu ya, itu bisa saja dalam satu konteksnya adalah tim. Misalnya konflik antar anggota tim sehingga tidak terjadi keselarasan sehingga teamworknya bisa saja bermasalah. Gitu. Jadi tidak mencapai target dari tim itu sendiri, sehingga konflik itu harus dipecahkan, harus diselesaikan oleh leadernya.
oleh pejabat yang bersangkutan di dalam tim itu. Ya, itu harus diselesaikan. Jadi bisa one on one, bisa grup. Nah, tergantung situasinya, tergantung case-nya, kasusnya. Kemudian lihat juga di situ adalah timing yang tepat, kapan waktu bisa diselesaikan, gitu ya. Dari tadi kan kita udah ngebahas nih Pak mengenai komunikasi yang efektif ya. Mungkin bagi viewers nih Pak yang ingin meningkatkan keterampilan komunikasinya, ada nggak sih latihan atau langkah nih yang Bapak rekomendasikan untuk menjadi komunikator tuh yang lebih percaya diri dan efektif dalam dunia pribadi maupun profesional Pak? Ya, Mbak Kenny, untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, ada beberapa pendekatan bisa kita lakukan. Pertama adalah kita pastikan bahwa kita berada di level komunikasi yang mana, gitu ya. Melihat self assessment, kita lihat bahwa wah ternyata keterampilan komunikasi saya itu masih di bawah rata-rata. Nah, jadi dengan sadari itu bahwa kita keinginan kita untuk belajar memperbaiki ya. Kedua adalah kita belajar untuk secara teori apa itu komunikasi efektif, apa itu dampak-dampaknya, bahwa komunikasi efektif, komunikasi tidak efektif, kemudian kita juga sarana-sarana komunikasi, kemudian juga banyak hal yang kita harus pelajari tentang teori komunikasi yang efektif. Nah, kemudian adalah kita lakukan beberapa hal. Kita pastikan pertama adalah kita cek kita berkomunikasi dengan siapa, latar belakangnya apa, semuanya kita harus perhatikan. Kita komunikasi juga maksud dan tujuan komunikasi kita apa. Kita harus pastikan dengan spesifik dan jelas. Jangan lupa kita harus bisa membaca bahasa verbal dan nonverbal di dalam proses komunikasinya. Lalu juga perhatikan tempat dan waktu. Jadi jangan sampai kita salah waktu dan tempat dengan mitra atau orang yang kita ajak bicara. Jadi nggak tepat. Jadi terjadi bukan efektif, jadi kontraproduktif. Jadi akhirnya jadi nggak efektif. Jadi impact-nya bisa bermacam-macam. Bisa juga menjengkelkan orang, mengecewakan orang, bikin orang menjadi responnya negatif dan sebagainya. Macam-macam dampak negatifnya. Bisa juga orang salah interpretasi dan sebagainya. Bahwa kita tidak menghargai orang atau mitra sedang bicara karena waktu dan tempat yang tidak sesuai. Kemudian juga perhatikan bahwa kita menjadi pendengar yang baik, ya. Berikanlah semacam respon-respon, kemudian juga kita tahu prinsip-prinsip menjadi pendengar yang baik. Kemudian jangan lupa kita juga berkomunikasi secara empatik kepada mitra atau orang yang kita ajak bicara. Kemudian juga perhatikan bahasa tubuh, bahasa verbal dan nonverbalnya. Ya, yang terakhir juga jangan lupa bahwa kemampuan kita mengontrol emosi itu penting banget di dalam konteks komunikasi. Jadi jangan sampai kita akhirnya determinisme terinfluence dengan faktor-faktor respon dari mitra bicara kita. Jadi akhirnya membuat menjadi jadi salah respon, salah persepsi dan sebagainya karena kita terpancing untuk merespon yang tidak sesuai karena tadi kontrol emosi kita rendah atau lemah. Itu saja. Jadi semoga bermanfaat. Wah, menarik banget nih Pak materi kita pada hari ini ya Pak ya. Oke, karena kita sudah di penghujung sesi nih Pak, jadi saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Yunus. Sama-sama yang Mbak udah Jenny. sharing-sharing sama kita dan viewers nih. Oke, semoga perbincangan hari ini dapat bermanfaat untuk viewers yang menonton ya Pak ya. Oke, tidak lupa juga nih saya mengingatkan kepada viewers untuk jangan lupa subscribe, klik like dan komen di video ini dan juga pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye! Nah, gimana nih videonya viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari Pview dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video. Bye!